Bicaralah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini pembacaan Alkitab tadi sudah disampaikan dalam kata pembuka tadi. Roma 12. Roma 12 kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat pertama sampai 8 begini bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Hidup sebagai kesempatan berkarya. Kayaknya ada lagu yang populer ya. Apa Bukyok? Hidup ini adalah kesempatan gitu ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya. Berkarya itu yang dimaksud apa sih? Berkarya yang bagaimana? Berkarya yang dimaksud adalah bahwa hidup kita mendatangkan sebanyak mungkin berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menyalurkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Dengan begitu kita memuliakan nama Tuhan. Nah, sejalan dengan itu, ayat yang tadi kita baca, yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini menarik untuk kita cermati. Kalau bisa kata demi kata, tapi panjang nantinya ya. Tapi kita mau belajar dari sini.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu? Apakah seperti ibadah agama-agama kuno dulu, bahwa orang mempersembahkan betul-betul manusia untuk dewa, untuk berhalanya? Saya kira dalam bayangan Paulus dan firman Tuhan yang dimaksud bukan itu. Bahwa kita mempersembahkan nyawa kita sama dulu seperti Abraham mau mempersembahkan Ishak, begitu ya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan tubuh kita adalah bahwa setiap anggota-anggota tubuh kita merupakan wujud persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Artinya segala apa yang kita lakukan, tema kita, karya kita itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pernah melihat gak ada pertandingan olahraga atau pertandingan karya seni, lalu tampil juaranya? Sang juara itu kemudian mengatakan, medali ini, piala ini aku persembahkan untuk ibuku misalnya yang sudah tiada. Artinya apa? Yang terbaik yang ia bisa lakukan, ia mau persembahkan kepada orang yang ia cintai. Hidup orang Kristen mestinya begitu. Bahwa seluruh hidup kita itu menjadi persembahan yang konkret, yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang lain, memuliakan nama Tuhan. Ini, kata Paulus, bisa terjadi kalau ayat 2 itu dipenuhi. Gimana bunyinya ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anda dan saya bisa dengan sungguh-sungguh, tubuh kita bisa memuliakan Tuhan dengan sangat baik kalau kita tidak sama dengan dunia ini. Kalau kita tidak serupa, kalau kita mau berubah. Percaya enggak kalau manusia itu bisa berubah? Barusan saya ngomong ayat ini. Ngomongnya di gereja. Saya nanyanya di sini. Percaya enggak? Jawaban kita, iya, percaya. Tapi dalam hidup kenyataan sehari-hari, terkadang enggak sejalan. Kita percaya bahwa diri kita bisa dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Tapi kadangkala kita mengatakan, ya memang gua mah orangnya begitu. Terus lu mau apa? Sering nggak denger gitu? Jangan-jangan kita sendiri yang ngomong begitu. Saya mah orangnya kayak begini, ngertiin dong saya. Itu adalah sebetulnya bentuk penolakan bahwa kita gak mau berubah. Padahal kita semua percaya bahwa kita itu bisa berubah. Tuhan mampu mengubahkan sikap kita. Ini menarik kita telusuri. Kata-kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita diminta untuk berubah. Serupa. Kata ini kalau kita telusuri dalam bahasa aslinya itu menarik. Kata serupa itu dituliskan dengan kata saskemazestai. Saya ngomongnya ya.
Skema gestai itu kata dasarnya skema. Skema itu gambaran yang bisa kita lihat. Jadi rupa kita itu bisa dilihat tampilannya. Jadi tampilan saya kayak begini gitu ya. Tampilan saya bisa beda-beda loh gitu ya. Kalau saya lagi olahraga naik sepeda, pasti kan pakai celana pendek, pakai kaos, pakai helm. Kalau saya di kolam renang juga beda kan, pakai celana renang mungkin ya. Tapi kalau saya lagi di kondangan, ya jelas juga beda. Nah, ketika di mimbar ini juga beda. Masa kalau di mimbar ini pakai celana renang gimana? Tidak pada tempatnya. Bukan skemanya ya. Bukan skemanya itu. Nah, Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Kata berubah juga menarik nih. Jadi kata berubah itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah metamorphostai. Kalau dengar kata itu, kita mungkin nggak asing lagi dengan kata metamorfose. Kalau metamorfose kita ingat kepada apa tuh? Kupu-kupu. Ya, dari telur, kupu-kupu itu kemudian berubah jadi, masa kepompong dulu? Ulet dulu, habis dari ulet ke pompong sekian lama, kayaknya seperti mati. Lalu keluarlah jadi kupu-kupu yang indah. Proses itu sebetulnya ada proses-proses yang dilalui cukup panjang tuh oleh namanya telur nanti jadi kupu-kupu. Nah, metamorphosai atau metamorphose itu kata dasarnya itu menarik. Ada kata dasarnya morphe. Sebenarnya morphe itu ada sesuatu di dalamnya itu nggak berubah sebenarnya. Intinya atau disebutlah DNA-nya itu. Nah, saya umpamakan begini. Di sini nggak ada air minum soalnya. Kita bayangkan air dalam gelas. Air dalam gelas, dalam suhu ruangan, itu disebut benda itu benda cair. Nah, ibu-ibu nih, kalau masak, panasin gitu ya. Dipanasin, terus sampai mendidih. Akan keluar apa di situ? Hah? Keluar uap. Tapi jangan lupa ya, di sini, datang ke sini, kompor dimatiin nggak? Tadi saya soalnya lihat berita, ada ibu-ibu mau belanja, lupa dimatiin kompornya. Akibatnya tuh rumah habis kebakar. Jadi ketika kita merebus air, airnya panas ngegolak, terus keluar asap. Jadi uap. Jadi air cair kalau dipanaskan jadi uap. Kalau kita masukkan ke freezer, jadi apa tuh airnya? Jadi es. Nah, ini yang dimaksud skema itu. Tadi bentuknya. Bentuknya kalau air didiamkan dalam suhu ruangan, itu bentuknya cair. Kita bisa minum. Tapi kalau dipanaskan, dia mendidih, berasap, beruap, skemanya, bentuknya jadi asap. Jadi uap. Kalau didinginkan, dibekukan, di freezer, itu jadi es, ya, dingin. Bentuknya sesuai dengan nanti apa yang mau kita cetak. Es itu. Skemanya berubah-ubah. Tapi intinya sama enggak? Intinya tetap sama. Cair itu air
H2O katanya. Ini belajar lagi ya. Uap itu kalau dilihat ya memang asap. Tapi yang membangun uap itu intinya adalah sama. H2O juga. Ketika beku jadi es, ya H2O juga. Hanya tampilannya yang beda-beda. Orang Kristen juga bisa kayak gitu. Jadi saya bisa tampil seperti orang yang saleh, ya. Saya bisa tampil juga seperti orang-orang lain yang bisa melanggar lalu lintas, yang bisa melakukan bisnis yang ya sama aja dengan mereka. Saya bisa tampil memoles diri, macam-macam. Nah, Paulus mengatakan berubahlah, metamorphostai. Jadi yang berubah itu morfenya, jangan skemanya aja. Ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan itu juga menarik. Kata yang dipakai oleh pembaruan itu disebut dengan anakainosis. Hari ini gak rumit-rumit ya. Anakainosis dari kata dasar kainos. Jadi dalam bahasa Yunani ada dua untuk kata baru. Tadi anakainosis dari kata kainos dan neos. Nanti bahasa Inggris pakai ini nih, neos jadi new gitu. Kalau neos itu berkaitan dengan waktu. Ya, jadi dulu nggak ada, sekarang ada. Ya. Dulu nggak ada handphone. Ini ada nih handphone, sesuatu yang baru orang lihat. Dulu banyak mobil, tapi mobilnya tampilannya nggak seperti sekarang. Sekarang begitu canggih, modern. Ada mobil listrik dan seterusnya. Itu new, neos. Tapi yang disebut dengan kainos, itu bukan kayak gitu. Jadi tampilannya biasa-biasa saja, tetapi ketika orang bersentuhan, ketika orang ngobrol, ini ada sesuatu yang baru yang ia bisa tangkap. Saya contohin aja ya, Tri misalnya. 10 tahun lalu, ini contoh. 10 tahun lalu saya misalnya ketemu dengan dia. Ngomonginnya apa? Ngomonginnya kalau ketemu dengan Tri itu, apa ya yang bisa menguntungkan buat saya? Saya ketemu orang, saya harus mempertimbangkan loh Pak Nana. Kalau ketemu dengan mamanya Cencen, kira-kira saya apa yang bisa saya dapatkan dari dia? Bisa nggak saya jual produk ini, produk itu? Bisa nggak nanti ada cuan buat saya? Lalu ngomongnya, diskusinya, kejelekan orang terus. Ya bicara, oh si ini mah begini, si itu mah pelit gitu ya. Dan seterusnya. Nah ceritanya, Tri ini melayani di gereja. Dia ikut pembinaan yang luar biasa. 10 tahun kemudian saya ketemu. Lalu bicara sama dia. Bicaranya apa? Pak, apa ya yang bisa saya lakukan untuk membangun GKI Mangga Besar ini? Supaya kehidupan jemaatnya tambah banyak. Supaya gereja kita jadi berkat. Saya melihat mamanya Cencen itu juga luar biasa. Walaupun udah sepuh, udah tua, dia mau ikut persekutuan. Saya melihat Ibu Noni juga begitu. Jauh-jauh dari Babelan sampai ke Mangga Besar. Kan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dia berkorban, saya juga mau ikut melayani dengan sepenuh hati. Beda enggak 10 tahun lalu dengan sekarang? Ada sesuatu yang baru enggak yang ditampilkan? Dari ucapan, dari semangatnya. Nah yang dimaksud Paulus itu anakainosis kayak begitu. Tampilan Tri ya begitu aja. Ya.
make up-nya kayak begitu, pakaiannya kayak begitu, begitu ya. Sama, skemanya dari luar sama, nampaknya kayak nggak berubah. Tapi di hatinya ada sesuatu yang berubah. Sekarang orang kalau bicara sama dia, kok beda ya? Lain sekarang. Pikirannya berbeda, orientasinya bukan pada diri sendiri. Dia tidak lagi egois, ya. Tidak lagi memikirkan keuntungan, tapi bagaimana dia ingin berperan untuk memajukan jemaat Tuhan, untuk melayani dengan sungguh. Nah, yang dimaksud oleh Pak Paulus, pembaruan itu harus dengan akal budimu, gitu ya. Jadi ketika akal budimu, morfemu berubah, maka yang terjadi adalah orang di sekitarmu akan melihat kamu beda banget deh. Sekarang mari kita lihat diri masing-masing. Ada nggak yang berubah kayak gitu? Yang dulunya mungkin kalau tersinggung sedikit baper banget. Kalau kayak gitu mah gua nggak mau lagi ke gereja Mangga Besar, ngapain orang-orangnya kayak gitu. Kalau orang salah sedikit sama kita, dipendem dan terus disimpan, dendamnya ada terus. Nah sekarang setelah mengenal Kristus, ada nggak yang berbeda? Atau sama aja, kayak gitu. Hanya skemanya, tampilannya aja. Hanya pakai kalung salib gitu ya. Mungkin mau Alkitab, ucapannya haleluya puji Tuhan. Tapi hatinya masih ada dendam. Hatinya masih ada menyimpan akar-akar pahit. Iri hati masih menguasai. Yang kayak gini enggak akan bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Malah akan jadi batu sandungan. Katanya orang Kristen, skemanya udah kelihatan, tampilannya, ucapannya begitu. Tapi yang terjadi adalah seringkali melukai orang lain. Kalau menyimpan kesalahan terus-menerus. Orang-orang di rumahnya juga menjadi nggak betah. Nah ini bukan begitu. Kesempatan berkarya adalah bahwa kita merasakan karunia Kristus. Yesus sudah menebus kita. Dan cara pandang hidup kita, kata Paulus itu harus kata Kriston katanya. Apa itu kata Kriston? Menurut Kristus. Atau Paulus mengatakan kata pneuma. Hidup menurut roh. Jadi hidup kita bukannya aku lagi. Itulah yang Paulus tuliskan dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka disitulah orang akan melihat kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita betul-betul menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum bagi kemuliaan Allah. Kapan kita bisa sampai pada taraf itu? Sederhana. Ketika hatimu kau buka. Yesus masuk menguasai hidup kita, akal budi kita. Semua dicerahkan. Bahwa hidup kita, tangan kita bekerja bukan hanya untuk diri sendiri. Mata kita melihat sama seperti Kristus melihat. Telinga kita mendengar sama seperti Kristus mendengar keluh kesah orang lain. Lalu menggerakkan hati kita dengan bela rasa, dengan belas kasihan. Sama seperti Kristus berbelas kasihan. Disitulah hidup Anda dan saya jadi berkarya. Kesempatan untuk berkarya. Berapa lama lagi? Enggak ada yang tahu. Kita hidup di dunia ini berapa lama lagi? Tidak ada yang tahu. Maka pakailah kesempatan yang ada ini untuk terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan hidup kita terus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.